Oh, fans BTS. Year of origin. Ada yang tahu kesini? Ini jebakan loh Kalau tahun-tahunnya. yang tahu itu pasti fans berat. Atau kemungkinan besar itu keberuntungan. Jawab beruntung-beruntung tok. Help siapa yang berteriak help Cis? Ada sing tahu boy. Army siapa yang Army? Padahal tadi kita buka lagu Blackpink. Oke, bergerak. 23 ini. Banyak yang salah. Itu mereka mulai debut itu 2013. Oke. Blink boleh. Oke, ini mantap. Blink boleh. Tapi Blink itu kebanyakan orang bisa langsung jawab. Ini kan BTS. Nah, lanjut. Tips Google. Wah, ini yang tangan cepat memang bisa langsung cek Google ini. Langsung 20 detik bisa cek Google. Next, aku lupa soalnya. I have 5 daughters and each has one older brother and a younger brother. How many children did I give birth to? Oh, ini betul aku loh. Banyak yang jawabnya cukup lama. Tadi ini cukup cepat kan? Time's up. Bergerak. Wah, Richie Leonard tetap 1 ya. Tidak apa-apa. Oke, 23. Benar. Lanjut. Next question. Negara di dunia yang memiliki kecepatan internet number 1 yaitu bukan Ambon nih. Ambon tuh kadang-kadang akan macet. Telkom aduh. Macet. Kalau macet siang-siang sih nggak apa-apa. Kalau macet malam-malam itu, kalau bisa macet. Bergerak. Daniel dia tidak mau berhenti. Wes. Korea Selatan yang paling tercepat di dunia. Keren nggak? Keren. Oke. Ini ke Korea. Makan topoki, makan mie-nya, makan semuanya, kimchi. Soal yang bukan merupakan salah satu keajaiban dunia berdasarkan popularitas di media sosial. Media sosial ya, bukan dari. Sampai salah ya. Ini soal jebakan. Baca baik-baik. Ini tapi pasti ada yang keceplosan ini. Yakin pasti ada yang keceplosan. Bergerak. Oh, nggak bergerak. Gak ada yang bergerak. Jadi di media sosial itu, media sosial di Google itu, Candi Borobudur kurang popularitasnya di media sosial. Yang popularitas tuh Taj Mahal, Machu Picchu, Colosseum. Itu terkenal, jadi banyak turis yang ke sana. Lanjut. Alamat rumah Sherlock Holmes. Kalau ini aku mah tahu apa-apa street gitu. Apa-apa street gitu. Ini penggemar Sherlock Holmes ini berarti harusnya. Harus tahu. Atau mungkin pernah dengar sekali-sekali. Oh, bergerak. Oh, Calvin Ayos. Benar. Backers. 26. 26 yang benar. Lanjut. Bakers. Who became the headmaster of Hogwarts in Harry Potter the series? Siapa yang jadi Potterhead ini? Harusnya banyak ini.
Ini harus tahu. Yang nggak tahu itu ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Mungkin karena di zamannya beta tuh. Nggak tahu Jo. Kayaknya nih Parlintin. Tetap, Seng. Daniel bergerak. Harry Potter itu akan tetap terkenal. Benar. Profesor Severus. Wow. Dan Sirius Snape itu loh. Dan dia mati. Profesor McGonagall tuh kan yang apa bukan headmaster, tapi dia yang ininya head apa the itulah. Oke, lanjut. 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 Quiz nomor 21. Yuk. Who won the 2020 American 2020 America election? election? Ini tuh kayak pengetahuan umum aja. Ayo. Ada juga yang sintang. Dia bilang, mandi suding nih di sana beta sih tahu, beta perlu tahu apa. Amerika, kata di sini di Indonesia sih nggak ada apa-apa. Tapi harus perlu. Anjing Emang. mabar ini dia. Nah, benar, yang benar coba. Berarti kan mau nonton berita. Tentu nonton berita. Walaupun katong tinggal di timur, jangan sampai katong ketinggalan berita. Nanti gue bilang kata, itu sesin tahu bagaimana. Kanye West ini Tapi kalau suaminya nonton Kim Kardashian. Donald Trump tuh kalah sudah. Oke, lanjut. Negara yang menjajah Indonesia yang paling lama. Ini sejarah nih loh. Sejarah. Sejarah pasti di sekolah kan biasanya nggak lulus. Ini harusnya lulus. Empat, 3, 2, 1. Bergerak. Oh, nggak bergerak. Ricci tetap di atas. Ricky, tinggal sedikit lagi. Tahun nomor 1. Belanda, betul. Kok 4 orang dijawab Jepang? Jepang. Itu tuh penjajah terakhir. Atau ini simbolis sampai dijajal sama orang lain lagi ya. Apalagi dong jajah itu datang ke Ambon. Amiran Parempas simbolis. The Seller smartphone in the world. Di dunia loh ya. Di dunia. Jangan sampai salah klik. Di dunia. 2 orang terlambat. Selalu. Bergerak. Wah, benar. Kira-kira Jadi jawaban yang benar itu adalah Samsung. Jadi mereka menjual HP terbanyak di dunia. Itu Samsung adalah Korea Selatan. Lanjut. Jumlah kota di Indonesia. Berapa tuh? Dari Sabang sampai Merauke. Kota ya, bukan Kota. provinsi. Bukan provinsi, bukan kabupaten, bukan kelurahan lagi. Ada naik. Bergerak. Mama kita sana sudah mulai bergerak. Benar, 98 kota di Indonesia. Oke, lanjut. Pengetahuan umum ini. True Beauty diadaptasi dari webtoon. Webtoon apa? Oh, berarti yang jawab cepat-cepat itu suka baca webtoon itu. Baca webtoon. Apalagi kalau webtoon tuh di kelas paling serunya itu guru ada pengajar di bawahnya ada baca-baca webtoon. God of High School. Gak tahu God of High School. Itu tuh film yang itu ya.
Oh, bukan. Enggak. Oh, bukan. Itu tuh apa maksudnya? Kan bantu. Saya boleh nyontek. Bagus ini. Lanjut. Nomor 26. Hampir Hanya selesai. baca webtoon deh, nonton anime. Baru bisa tahu jawab. Salah satu versi lain dari Meteor Garden adalah ini di beta punya zaman. Kalau kamu bilang, ini film setua nih. Meteor Garden itu Katong punya zaman sekarang. Meteor Garden saya setahu kita kayaknya masuk RCTI. Iya, bareng ini Meteor Garden 2018 ya. Ada yang bergerak. Oh, Wah. bergerak. Banyak bergerak. Boys Over over Flower. Flower. Wah, berarti ini suka kayak drama ini. Pakai feeling sound, dibilang Pakai feeling. feeling sound. Lanjut. 27. Olimpik 2020 kan 2024. diadakan di Jepang. 2024 diadakan di negara. Ini cukup susah sih. Karena yang semua orang tahu. Kalau tahu kan, oh berarti dong keep up the news. Wah, Ini bergerak. Piccini, tetapi, benar. Ini nanti di Prancis. ini kemungkinan besar juga banyak pilih-pilih toh. Pilih-pilih aja. Oh, tekan-tekan aja. Main keberuntungan. Manakah yang bukan karya William Shakespeare? Romeo. Apa gitu? Kalau dia lainnya. Yang penting William Shakespeare itu yang kebanyakan yang dramatic gitu-gitu. Banyak yang saya jawab. Bingung saya jawab. Richie sih mau bergerak. Beta sih mau bergerak dari itu pun tanpa duduk. Nice. Loh, kok ada yang jawab Romeo and Juliet? Itu padahal tuh William Itu yang terkenal loh. Ini yang bukan. Lanjut. Nomor keberapa ini? 29. Who is the writer of Narnia? Ini cukup sulit. Dasenta 20 detik gue bisa tekan. Bisa sih, bisa. Kalau misalnya satu pakai HP, satu pakai laptop, kan bisa. Cepat. Pagi hari dengan penuh Google bergerak. Juan bergerak. Dia mau mendekati. C.S. Lewis. Tahu yuk. Itu saya tahu. Bertobat sudah. Jadi itu kan yang penulis British. Last question. Oh, itu last question? Okay. Where did the Spanish flu pandemic spread? Seperti pandemik saat ini, nggak tahu selesainya kapan. Itu tuh loh, Jason Tech. Semua Google sih. Nyawet. Wih, boleh bilang. Cakep. Ngawet. Wis. 3 orang tetap di atas. Yes. Ricci tuh dia bergerak loh. Pengetahuan umumnya bagus. Lagi. Kata sih buat soal lagi. Ngawur. Ketiga, Daniel. 2, Juan. And number 1 is Richie Leonard. Tadi kayak ikut-ikut beta sekarang. Aku kayak berteman.
Oke, Kak Ana, boleh end share screen? Hai Riki. Hehe. Dari IPA 2. Wah, IPA 2. Itu apa? Kamu wali kelas siapa namanya? Di unmute, Oh, unmute. unmute dulu. Pertanyaan apa? Wali kelasnya siapa, Kak? Ibu Rirena. Ibu Rirena. Ibu Rirena tuh ngajar apa? Yang guru BK tuh loh. Guru BK, guru BK. Oh, guru BK. Kalau dulu beta wali kelas Bu Kena. Oke, teman-teman, ini sudah masuk di pembelajaran. Jadi, teman-teman nanti harus buat kesimpulan refleksi, tulis di website. Websitenya punya link itu harus di-share ke ketua kelas. Jadi, teman-teman bisa tangkap. Jadi, ini mau kamu untuk kehidupan. Kamu harus tahu mengerti ini pas nanti kamu lulus. Jadi kalau kelas 3 itu kan kamu tuh sudah mulai siap-siap mau pilih universitas apa. Nah, jadi kamu ini sudah harus menentukan kamu itu nanti mau jadi apa. Kalau memang pengen kuliah, kamu bisa saja memang jadi langsung berusaha sendiri untuk cari cara untuk kalau bisa bisa lanjut bantu orang tua, bisa langsung buat usaha. Nah, itu cari modalnya bagaimana. Nah, itu kamu harus tahu akan punya fondasi, akan punya teori, akan punya cara. Jadi saya boleh barang. Nah, itu kata makanya namanya belajar ini namanya introduction to effectuation. Apa sih effectuation itu? Nah, yang buat effectuation itu adalah Sarasvati. Nah, Sarasvatinya ini dia bilang, the way of thinking the entrepreneurs, effectuation to include the decision making principle. Apakah sih bisa next? Nah, mengapa komunikasi bisnis itu penting untuk usaha Anda? Yaitu meningkatkan kerjasama tim, membangun reputasi untuk pelanggan, mengatasi masalah dengan efektif. Kalau 3 ini kalian tidak laksanakan dengan baik, akhirnya pelanggan pergi ke kompetitor Anda. Kenapa sih di saat ini tuh pentingnya teknologi? Sedangkan teknologi itu yang bantu kita untuk bekerja di mana saja, kapan saja. Terus kayak sekarang di saat pandemi, yang kalau misalnya pandemi di tahun 1918, tidak ada teknologi. Akhirnya, dong memang saya sekolah, dong saya bisa komunikasi dengan teman-teman, dong saya bisa apa-apa. Dengan saat ini, di zaman ini, kita masih bisa pakai teknologi untuk tetap interaksi. Kedua, yaitu memudahkan komunikasi bisnis dengan tim dan pelanggan. Ketiga, meningkatkan penjualan dengan pemasaran digital, bisa menggunakan berbagai macam ya di media sosial dan lain-lain. 4 itu meningkatkan efektivitas kerja dan memperbanyak waktu untuk keluarga. Nah, sekarang kita mengenal target market Anda di digital. Dia itu demografinya tuh di mana? Oh, saya tuh cuma mau jual tuh di daerah Ambon. Saya tidak mau jual di daerah Jawa, saya tidak mau jual di mana-mana. Cuman mau di daerah Ambon itu terserah. Atau ada yang memang mau ekspor impor sampai ke luar negeri. Nah, itu ada caranya dan kalian harus mengenal digital apa yang penting untuk yang digunakan. Apa biasanya yang mereka lakukan di digital? Teknik apakah itu? Konten seperti apa yang mereka suka? Seperti apa? Apakah suka video? Apakah suka poster? Suka foto di Instagram? Terserah. Bagaimana mereka mengakses konten tersebut? Bagaimana bisa mereka tahu brand Anda? Bagaimana bisa tahu Anda punya produk? Nah, kapan mereka mengakses konten tersebut? Kapan itu sampai mereka melakukan searching? Kapan itu? Kenapa Leonardo DiCaprio bisa terkenal? Da Vinci bisa terkenal? Kenapa itu? Kenapa
Joe Biden bisa terkenal karena ada konten, ada sesuatu yang mereka ingin akses mencari tahu orang tersebut. Nah, berarti brand Anda itu harus seperti itu. Sekarang, kenapa sih harus memiliki mentor bisnis? Karena mentor bisnis itu memberikan solusi masalah. Mentor juga tuh mempercepat usaha dengan jaringan mereka. Jadi mereka tuh bantu. Jadi itu kayak endorse. Mereka itu bisa bantu mempercepat bisnis Anda karena banyak anak orang-orang di lingkungan tuh sudah kenal mentor itu. Oh, dia ini terkenal karena ini. Jadi kita tuh harus ngikutin dia. Nah, banyak-banyak makanya produk-produk kosmetik itu. Nah, itu cari apa cewek yang memang sudah terkenal dan mereka itu sudah sering pakai make up dan lain-lain. Nah, terus mentor itu akhirnya membimbing arah usaha. Nah, itu karena mereka sudah pernah menggeluti bidang tersebut. Jadi, mereka akan bantu kalian untuk bisa bagaimana mengakses pasar itu lebih cepat. Jadi kalian itu tidak buat kesalahan waktu memasuki pasar bisnis nasional atau internasional. Nah, kenapa sih harus bergaul dengan wirausaha lainnya? Kenapa? Biasanya kan ada orang yang suka individual. Itu tidak bisa kalau Anda mau wirausaha. Maupun Anda punya profesi sebagai pilot, profesi sebagai dokter, profesi sebagai guru, ya mau usaha, terus mau apa jadi tentara, tetap itu kalian tuh harus ada rasa diri sebagai wirausaha. Karena dari wirausaha itu kalian lebih cepat untuk mendapatkan penghasilan. Walaupun kalau misalnya kalian tuh ada punya profesi lain, kalian harus ada punya cadangan. Jadi hidup itu harus ada selalu ada cadangan. Nah, kalian belajar dengan wirausaha lain, berbagai ilmu, terus bekerja sama, terus membangun rasa kepercayaan diri. Nah, itu kayak kalian anggap aku nih sebenarnya bisa dan aku nih bisa sharing, aku punya pengalaman, aku punya kesalahan-kesalahan seperti ini. Ada yang bilang biasanya tuh orang itu sharing selalu itu tentang dia punya keunggulan, tentang dia punya capability. Jadi malahan kalian jangan dengerin yang itu, kalian dengerin orang itu yang membuat kesalahan. Orang yang sering buat kesalahan terbanyak. Karena kalian belajar dari kesalahan itu supaya kalian tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, kalian cari orang-orang yang sering buat kesalahan. Kalian, teknik nyontek itu seperti apa sih? Kok aku kayak ngajarin nyontek? Enggak. Tapi, gimana sih kalian itu ketemu mafia di perusahaan, kalian sih ketemu sama pelanggan yang cerewet, gimana sih kalian ketemu yang aneh-aneh. Nah, itu mereka tahu. Nah, sekarang membangun reputasi dengan pelanggan. Nah, pelanggan itu menyukai kalau yang ramah. Terus selalu membantu menyelesaikan masalah pelanggan. Misalkan, ini apa, saya nggak bisa minum kok pakai sedotan. Jadi kalian sudah harus siap untuk menyediakan sedotan. Apalagi langsung bilang, maaf sedotannya habis. Waduh, pelanggan akhirnya kurang percaya ke Anda. Nah, ini pun juga kita membantu hubungan jangka panjang. Jadi pelanggan itu dia datang lagi atau enggak. Kita harus membuat identitas merek. Misalkan identitas SMA Negeri 1 Ambon, itu adalah identitas. Orang-orang di luar langsung bilang, oh, kalau lulusan SMA Negeri 1 ini berbobot, mereka orang-orangnya itu pandai untuk ambil peluang, terus bisa menyelesaikan masalah. Jadi image-image-nya yang keren-keren. Jangan image-image yang buruk itu bahaya, itu identitas merek itu kurang bagus. Apalagi gini, oh, orang Ambon itu banyak bacot aja, kan nggak boleh gitu. Kita harus membuat identitas merek orang Ambon itu bilang gini, pintar nyanyi, banyak pantai di sini, terus memang jarang turis datang ke sini, tapi kita harus kayak belajar untuk seperti kayak Bali, banyak yang bisa bahasa Inggris, artinya turis-turis banyak datang, artinya kita punya bisa goal internasional. Nah, karena dengan identitas merek, kita itu bisa buat sesuatu yang berbeda atau yang lebih baik dari yang sudah ada. Kedua, sesuai target market Anda. Kalian mau ngundang siapa aja. Ketiga, kalian harus bangun desain logo. Dan itu kemasan yang sesuai harapan dari Anda. Misalkan logo coklat. Aku ingat coklat Starve Queen.
minuman, aku selalu nggak pernah bilang Cleo, tapi aku bilang Aqua. Aqua dong, minta Aqua dong, tapi keluarnya Cleo. Ya nggak banyak komentar. Tapi itu sebuah brand. Saya mau nonton bioskop, XX1, itu adalah brand. Saya mau nonton berita, oh ada TV One, ada Metro TV. Banyak. Saya mau makan, saya ini mau makan apa ya? Kalau di Ambon, oh makan rujak di pantai, bilang aja di Pantai Natsepa. Mau jauh ya nggak apa-apa, tapi itu sebuah brand merek. Kalian kasih tunjuk brand apa yang kuat di diri Anda. Nah, karena untuk pemasaran digital, kita itu harus mulai begini. Harus punya bisa chat aktif. Di sosial media ada, e-commerce itu seperti kayak Tokopedia, Shopee. Nah, listing di bisnis lokal. Jadi kalian itu sudah harus bisnisnya itu tercantum di Google. Nah, dengan itu mereka mungkin bisa mengunjungi website Anda. Nah, website itu yang kakak-kakak yang kemarin sudah jelasin untuk kalian buat website sendiri. Mau sederhana tidak apa-apa, tapi kalian sudah pernah buat website tersebut. Karena dari pelanggan mereka tahu siapa dirimu, itu mulai dari website. Mereka, oh, saya akan mencari kalau misalnya usahanya itu di Ambon, letaknya di mana ya? Apakah dia ada jual di Tokopedia ya? Supaya bisa kirim misalkan lewat Gojek atau Grab. Kan bisa aja juga karena kalian jual makanan. Oh, mungkin ada di Instagram foto-fotonya ya. Ini saya akan mulai chat deh, saya mulai pesan atau telepon mereka. Jadi kayak bisa nggak pesan makanan jam 7:30 malam, tolong GoFood atau apa. Nah, kan itu mereka akan lewat chat. Nah, prinsip dari effectuation, nah effectuation-nya ini itu adalah prinsip ada namanya bird in hand, offer loss principle, Crazy Girl Principle, Lemonade Principle, dan Pilot in the Plane Principle. Kakak akan jelasin. Prinsip pertama itu adalah prinsip apa yang kita punya, apa yang di tangan kita. Kekuatan Anda apa? Saya ini pintar matematika, karena kekuatan Anda di matematika. Oh, saya ini pintar seni. Oh, saya ini pintar di kesenian, misalkan tari, di musik. Kalian pegang itu adalah keunggulan kalian. Orang yang tidak punya keunggulan, kita akan mencari cara bagaimana saya ini bisa disorot oleh orang-orang. Nah, yang kalian itu cari tahu, ini cara untuk menyelesaikan masalah itu apa? Walaupun itu tidak ada punya keunggulan. Tapi orang-orang yang biasanya suka tantangan, suka ambil risiko, itu sebenarnya yang bisa sukses. Saya nggak tahu kenapa, karena di bisnis itu selalu orang yang pemain resiko itu mereka itu tidak masalah untuk kalah, tidak masalah untuk salah, tidak apa-apa jatuh, tidak apa-apa ditertawakan orang. Biarin aja. Biarin saya jadi omongan. Jadi omongan itu malahan jadi terkenal. Nah, sebenarnya prinsip yang kita punya, apa yang di tangan kita, itu adalah kekuatan yang kalian harus tahu. Kalian kasih tulis di list. Di list itu, saya ini pinternya apa? Saya ini skillnya apa? Nah, itu. Prinsip kemampuan untuk tanggung resiko. Kalian tanya nggak? Kalian diri sendiri itu bisa tanggung resiko sebesar apa? Orang yang mau kaya raya, orang yang kaya, jangan kalian bilang, oh karena dia kaya. Oh enggak. Kalian boleh dilahirkan sebagai orang yang kurang mampu. Tapi kalau kalian meninggal sebagai orang yang tetap tidak mampu, itu berarti kalian harus menyalahkan diri kalian sendiri. Orang yang ada banyak yang sekali orang itu yang terlahir, dia itu pas-pasan. Tapi dia itu berani untuk tanggung risiko, bukan kecil seperti ini, tapi besar. Akhirnya dari besar itu, dia bilang, aku ambil risiko, dan risiko itu saya akan bisa dapat setipal kalau misalkan saya itu membuahkan hasil. Dan itu bisa manfaat. Misalkan, tanggung resiko. Waktu misalkan. Kalau pelanggan telepon Anda jam 10 malam, kalian
terima telepon atau enggak. Kalau orangnya pembisnis memang yang handal, jam 3 pagi mereka ngangkat. Apapun, orang apalagi yang main saham, orang yang apalagi yang go internasional, karena yang mereka punya pelanggan itu bisa dari luar negeri. Nah, kalian harus standby itu 24 jam. Nah, kalian bisa menanggung resiko, kalian punya mental itu kuat apa enggak? Kalian itu bisa untuk tetap percaya diri. Nah, itu tuh kalian tetap mau terima resiko tuh atau enggak. Nah, ada juga namanya prinsip dari network. Karena prinsip ini kita membangun pihak dengan orang lain. Jadi membangun relasi dengan orang lain. Nah, kalau kalian itu kerjanya sendiri, tidak ada relasi sama sekali, itu kalian akan gampang jatuh. Nah, padahal itu sebenarnya itu yang harus kalian pertimbangkan, harus ada network. Misalkan kalian mau jual makanan, sedangkan kalian tuh jarang untuk mencicipi makanan kayak gini 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 gini. Kalian tanya orang tua bukan usaha makanan. Susah karena kalian punya network itu tidak ke sana untuk tentang makanan. Mungkin kalian network tuh ke lain. Nah, kalian harus tahu network kalian itu sampai di mana yang bisa bantu kalian. Prinsip lemon. Nah, jadi itu manfaatkan sesuatu yang sulit yang menjadi menguntungkan. Itu seperti apa sih? Sesuatu yang lemon, kalian itu jual es jeruk manis, misalkan. Itu gampang. Tapi misalkan kalian jual di saat orang itu lagi olahraga. Oh, mereka senang. Apalagi itu kalau misalnya minum es. Tapi nggak boleh sih kalau olahraga itu minum es. Misalkan ada orang tuh jual aqua di lapangan mereka. Itu adalah suatu yang sulit sebenarnya, tapi ini menguntungkan buat dia. Karena orang olahraga, akhirnya mereka capek, mereka mau harga aquanya 10.000, mereka beli. Tapi kalau kalian menjual sesuatu yang bukan di keadaan yang sulit, kalian itu tidak bisa ambil keuntungan. Mau kalian itu, misalkan ya, setiap orang itu dia ada bawa air minum, tapi kalian jual air minum, nggak bisa. Kalian punya jualan itu pasti nggak akan laku. Kalian harus tahu waktu yang tepat untuk jualan dan di mana. Prinsip pilot di pesawat, pilot dia itu yang mengontrol bisnis, mengontrol keadaan. Apakah kalian yang bisa mengambil keputusan? Apakah kalian itu yang mengontrol bisnis tersebut? Kalau kalian bukan yang mengontrol, jangan. Kalian bilang, yang buat makanan itu saya, yang jual saya, berarti saya yang mengontrol semuanya. Nah, lain hal kalau misalnya ternyata yang jual itu bukan kalian sendiri. Kalian yang buat, nggak apa-apa. Jadi bagi-bagi tugas. Itulah namanya kelompok. Nah, pertama, buat daftar kelebihanmu. 2, bagaimana menjadi lebih baik lagi. 3, buat target-target kecil. Target-target kecil, aku hari ini bisa jualan 100.000 omsetnya. Nggak apa-apa. Itu adalah hal terkecil. Jadi kalian bisa untuk ambil risiko yang besar. Merencanakan pemasaran digital sekarang cukup mudah. Pertama, kalian tentukan target usaha, benar. 2, identitas merek, itu harus. 3, tentukan target market, siapa aja kalian mau jual. Siapa aja yang kalian mau jual produk-produk kalian. 4, pilih media digital yang tepat. 5, buat strategi dan eksekusi. 6, ukur dan optimalisasi. Jadi, kalian harus mengukur kadar keadaan itu, lingkungan kalian. Di Ambon, orang Ambon ini suka apa? Suka pedes. Orang Ambon ini suka apa? Suka makan ikan. Orang Ambon ini suka apa? Oh, ke pantai. Atau karena sudah ada mall, sekarang sudah mulai ke mall. Oh, tapi ini sekarang lagi ada pandemi, nggak bisa kemana-mana. Aku nih bisa jualan apa kalau di saat pandemi? Nah, bisa kan orang yang bisa main saham, dan itu kayak keuangan, dia tetap waktu pandemi, pekerjaannya tetap jalan. Ada kan waktu pandemi itu semuanya disuruh tutup. Nah, banyak itu yang usaha karena membuat sebuah kerumunan. Nah, itu tidak boleh. Kalian harus buat sebuah bisnis itu yang memang
jangan sampai menentang di saat ada keadaan pandemi kayak gini. Nah, ini Profesor Sarasvati. Profesornya itu datang di Surabaya, Jawa. Di universitas yang sekarang Kak Ana dan Kak Agnes, saya sendiri, sekarang lagi kuliah di sana. Nah, ini Kak Agnes. Ini yang datang adalah dosen-dosen dari universitas seluruh Indonesia. Mereka datang satu universitas satu guru, satu dosen. Jadi mereka sebagai diminta sama rektor untuk datang ke Universitas Ciputra untuk datang menerima ilmu dari Profesor Sarasvati. Welcome Sarasvati. Nah, ini profesornya lagi ngajar. Sampai masuk koran memang di Surabaya. Dia menerapkan contoh Steve Jobs. Steve Jobs itu Apple. Jadi kenapa itu Apple itu bisa terkenal? Kenapa dia bisa menjual banyak produk? Karena Steve Jobs itu pinternya itu program. Dengan pintar program, dia belajar bisnis. Bagaimana mengendalikan perusahaan. Starbucks, dia itu cuma jual kopi, tapi harga satu kopi one cup itu bisa harga 70.000. Apa sih yang didapat sama orang bisa mau beli kopi itu 70.000 atau 50.000? Karena pelayanan Starbucks-nya itu yang bagus. Kalian lihat di saat kalian datang ke KFC pelayanannya. Padahal itu kalian itu nggak menenteng, mereka itu nggak menenteng makanan untuk kasih ini makananmu, tapi kalian harus pergi ngambil. Itu adalah suatu solusi. Jadi itu sebuah bisnis, tiap bisnis itu ada punya caranya tersendiri dan itu harus edukasi. Dan itu semua orang harus tahu. Nah, setiap perusahaan itu punya titik dan cara masing-masing. Kalian itu dengan sekarang kalian kembangkan di SMA yaitu menerima ilmu sebanyak-banyaknya untuk memilih di mana kalian itu sebenarnya kalian tuh punya kekuatan itu di mana. Nah, materi hari ini itu selesai sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman mau cari tahu atau mau bertanya, bisa tanya Kakak Agnes, saya itu lewat Instagram Agnes Atma. Di DM aja nggak apa-apa kok. Direct message ya. Oke, ini sekarang jam berapa sih? Oh, 8 menit lagi jam 9. Saya stop share screen. Ini teman-teman tolong untuk buka kamera semuanya. Itu Kak Ana ada kirim form, itu perlu diisi untuk absen. Nah, kalian tolong buka kamera semuanya untuk mau difoto sebagai bukti. Oke? Guys, kalau diisi itu baca di pertanyaan pertama itu nama dan kelas ya. Jangan cuma tulis nama kalian. Harus tulis nama. Soalnya nanti Bu Sinda nggak tahu itu kalian masuk kelas mana. Gitu. Oke, semua buka kamera. Oke. Stay cheese. Cheese. Kalau orang foto tuh selalu kenapa sih bilang cheese? Oke. Jangan banyak bergerak, kita akan mulai foto. Satu, Dari Monica, dua. tolong videonya, kameranya dinyalakan. Teman-teman, tolong dinyalakan. Nanti kita nggak akan ketemu lagi dengan saya. Kalau sama Kak Ana sih kan masih ketemu. Kalau sama saya sudah nggak ketemu. Minggu depan itu ada yang ngajar dari orang lain. Ada pertanyaan? Tanya aja, oke? Mau lewat chat ini sekarang? Boleh, nggak apa-apa. Langsung Kak Agnes langsung bantu jawab. Ingat ya, ini Kak Ana ada pengumuman. Itu nomornya Kak Ana. Tugas dikumpulkan di ketua kelas.
ketua kelas kirim ke beta. Yang baru kirim itu IPA 2, tapi kurang 1 orang. Dan IPA 1 yang kumpul cuma beberapa orang saja. IPA 3 belum kirim sama sekali. Waduh, tadi tuh siapa? Ken tuh IPA 3. Ken, bilang teman-temanmu itu, kenapa nggak kumpul? Waduh, Kenapa kamu sing kumpul, woi? iyo, tanya tuh, kenapa sing kumpul? Cepat. Malu saja. 3 minggu. Iya loh. Ya loh. Oh, Kana sudah foto belum? Belum, masih tunggu Belum. yang lain. Buka kamera dulu ah. Kalau yang halaman pertama ini sudah semua kebuka ini. Sudah ya. Sudah. Tapi tunggu yang lain. Soalnya nanti ada yang di halaman pertama. Oh, Ada yang di halaman kedua. Kan beda-beda. link apa nih? Itu tuh, Akang di atas tuh. Absen tak? Ricci ada pakai kacamata. Halo Catherine, halo Cherry, ada Eva, Michelle, Ken ini. Andi, Juan, Adein, Daniel, Shelby, Citra, Hadas, Glenn. Temanku ada nama Glenn. Joshua, Levin, Anan, Fauza. Aku kayak absen satu-satu. Guys, secepat mungkin kalian buka kamera. Secepat mungkin juga kita selesai. Sudah deh. Kayaknya mereka malu-malu belum mandi kapa. Nah, ini pasti ini sing mandi lah langsung ganti baju sah. Pasti dibawa kolorannya kalau yang cowok-cowok. Tebak-tebak aja, aku menebak. Oke, adik-adik. Ini 4. Kalau yang mau pause. Siap halaman pertama. 1, 2. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Ini ada tinggal 4 menit kamu istirahat sebelum kelas selanjutnya. Oke? Beta meeting for all. Dadah.